kelompok? Belum. Nah, di sini bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan bimbingan yang memanfaatkan dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok? Ada yang tahu? Dinamika kelompok itu adanya interaksi antar sesama anggota, adanya mengungkapkan apa yang ada di atas, apa yang di kepala kepada teman-temannya, belajar untuk public speaking kepada teman-teman yang lain. Maksudnya berani untuk mengungkapkan apa yang dirasakan, apa yang ada di pikiran dan lain sebagainya, sehingga forum kita hari ini bisa menjadi hidup karena adanya interaksi antara stimulus dan respon. Di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian dari bimbingan kelompok dan dinamika kelompok. Oke. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah mengembangkan potensi teman-teman. Jadi setelah kegiatan ini, teman-teman bisa mengambil pelajaran dari topik yang kita bahas. Teman-teman dapat mengambil pelajaran sehingga tidak melakukan atau mengulangi kesalahan yang sama seperti topik yang kita bahas. Dan di sini juga karena teman-teman saling mengungkapkan pendapat, di sini teman-teman juga bisa belajar untuk latihan public speaking, jadinya lebih percaya diri lagi karena berani untuk mengungkapkan apa yang di kepala. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Untuk menjadikan forum kita ini lebih hidup, maka kita harus terbuka satu sama lain. Jadi di sini saling mengungkapkan apa yang di atas kepala, jadi terbuka antara satu sama lainnya. Apalagi dalam bimbingan kelompok ini yang dibahas itu yang di luar diri kita, bukan yang di dalam diri. Contoh yang di dalam diri itu kayak insecure, anxiety, social disorder dan lain-lain. Bukan itu yang kita bahas. Bukan permasalahan yang di dalam diri, tapi permasalahan di luar diri kita yang sekarang lagi hangat, yang sekarang lagi viral dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Teman-teman di sini antara satu sama lainnya apakah sudah saling mengenal? Belum saling mengenal? Belum. Oke. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu ya. Tapi sambil kenalan kita sambil menyebutkan negara impian kita yang harus dikunjungi minimal satu kali seumur hidup. Contoh, Hamimah, Mekah, kemudian Dina, UK. Terus itu Dina ngulangin lagi, Hamimah, Mekah, Dina, UK. Begitu Dina dan teman-teman semua dapat dipahami? Oke, dimulai dari saya. Hamimah, UK. Dina, Turki. Hamimah, UK, Dina, Turki. Nah, kemudian Hamimah UK, Dina Turki, Ana Thailand. Coba yang satunya lagi. Hamimah UK, Dina Turki, Ana Thailand, Lim Seoul. Wow. Seoul. Seoul Sunda, paling menjawab. Kemudian bisa. Hamimah UK, Dina Turki, Ana Thailand, Lim Seoul, Nisa Hairo. Hamimah UK, Dina Turki, Ana Thailand, Lim Seoul, Nisa Kairo, Amai, Jepang. Iya, aku tadi Mesti macam ini. Hamimah UK, Dina Turki, Ana Thailand, Lim Seoul, Anissa Kairo, Damai Jepang, Dian Indonesia. Iya, banyak negara ya, Indonesia. bagaimana nih? Kan kalau misalkan Serang udah ada di Serang sekarang. TGD. Indonesia ada bagian mana? Misalkan yang milih gini ada Bali atau yang lainnya. Karena kalau Indonesia sekarang kita sudah ada di Indonesia. Pengen balik ke Balikpapan. Wah, Balikpapan. Oke teman-teman, di sini kita sudah saling mengenal dan aku mau apresiasi
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa lancar ya. Kemudian tadi topik bebas, di sini ada yang sudah memasukkan topik apa sih yang bakal sekiranya menarik? Ada? Gimana tuh anak selebgram dan baby sister? Yang gimana itu? Hah? Yang anaknya itu biasanya ya. Oh. Kalau yang lain? Ya seperti yang kita tahu, selebgram yang bernama Agnia Punjabi yang memiliki anak perempuan yang berusia 3 tahun mengalami fisik mental itu dianiaya oleh babysitternya. Ketika itu kejadian sudah diketahui pihak yang berkewajiban, akhirnya diinterogasi dan babysitternya tuh nggak merasa bersalah akan apa yang dia telah lakuin ke bayi 3 tahun yang dianiaya itu. Sudah terbukti sama CCTV, tapi apa yang dia ceritakan itu tidak sesuai, sedangkan jelas-jelas sudah ada bukti yang sudah dilihat semua orang, tapi dia tetap menjelaskannya kalau dia tidak memukul, sebatas pakai buku ini itu, jadi nggak sesuai fakta gitu. Akhirnya ya keputusannya dia dipenjara kalau nggak salah selama 5 tahun. Jadi di sini topik yang dari saudari Ana, Teh Ana dan Teh itu ternyata sambil disenambungan ya. Dan ternyata topik itu menarik banget untuk dibahas, anak kecil tapi udah dianiaya. Kalau topik dari teman-teman yang lain ada yang mau mengusulkan mengenai terhangat hari ini? Yang kasus anak pondok itu Gimana tuh kalau namanya Bintang ya kalau nggak salah. Bintang? Jadi dia itu meninggal karena kasus bully juga oleh bukan pengurus apa ya, kakak kelasnya. Jadi waktu itu kronologinya gini. Jadi kakak kelas itu minta si Bintang ini buat nurutnya itu untuk buat kebaikan gitu. Cuma kayak si Bintang ini kayak orangnya kayak enggan gitu. Nah ketika itu akhirnya ada pembulian tuh dari kakak kelasnya, mungkin hukuman tapi tidak melalui proses yang benar gitu. Akhirnya kena kasus bully sampai akhirnya Bintang ini dinyatakan meninggal gitu. Dan dari kasus ini pun dari pihak pondok malah menutupi. Nah begitu. Jadi kasus begini yang bikin pencemaran nama baik pondok atas perlakuan yang sudah terjadi gitu. menarik banget ya, ternyata salah satu yang dapat mencemarkan nama baik pondok itu hanya satu kasus, tapi karena bawa nama pesantren jadinya kotor namanya, maksudnya mencemar semuanya. Ada lagi, terima kasih Dian, topiknya menarik banget dan kayaknya tuh urgensi hari ini banget ya. Kalau teman-teman gimana? Ada yang mau mengajukan topik lagi? Oke teman-teman, di sini ada 2 topik menarik. Yang pertama mengenai kasus pembulian yang dilakukan oleh ibu asuh, maksudnya oleh pembantu misalkan, atau ibu asuh. Ya, yang topik yang kedua ini ada kasus pembulian yang dilakukan dalam pondok pesantren dan itu mengakibatkan korban ini mengalami meninggal gitu. Oke teman-teman, di sini kita sudah ada 2 topik dari Lim dan juga topik dari Dian. Nah, menurut teman-teman topik mana nih yang sekiranya lebih menarik untuk kita bahas hari ini? Pembulian Pembulian Oke, kita voting ya. Yang memilih untuk mengenai pembulian yang dilakukan baby sister kepada anak majikan, boleh angkat tangan? Hanya 2. Oke, yang memilih untuk membahas tentang kasus apa tadi?
bahwa menyalamkan kepada ibunya anaknya itu sudah meninggal. Nah, usut punya usut yang dari pihak pesantren ini menjelaskan bahwa anak ini kejadiannya tidak sesuai. Menjelaskannya karena apa? Jatuh dari kamar mandi bukan sih kalau Iya, jatuh dari kamar mandi. Nah, sebenarnya yang terjadi itu kan karena kasus pembulian, di mana anak ini menurut kronologinya ya, anak ini itu tidak taat peraturan. Jadi dia disuruh beribadah tapi malah melakukan yang lain gitu, nggak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan gitu. Jadi kakak kelasnya ini mungkin merasa kesal dengan anak ini, jadinya memutuskan untuk memberi hukuman tapi tidak melalui keresmian, mungkin main sepihak gitu ya. Jadi melakukan pembulian ini namanya, bukan keadilan memberi hukumannya. Jadi sesukanya mereka, dan akhirnya sampai kejadian bahwa anak korban ini sampai meninggal gitu. Kalau tanggapan dari teman-teman sendiri mengenai kasus ini bagaimana tuh teman-teman? Karena kasus ini nyangkut nama semua pesantren ya. Iya. Jadinya tuh nggak satu sekolah doang yang kena gitu, tapi mostly jadinya tercemar nama pesantren. Kalau teman-teman bagaimana tuh mengenai kasus ini? Apalagi tadi hukuman yang diberikan itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan prosedur gitu ya. Iya. Bagaimana sepihak kalau teman-teman bagaimana tuh? Karena ini menyangkut pesantren, menyangkut nama baik pesantren seluruh Indonesia, bisa dikatakan sih seperti itu. Iya. Yang menurut saya kan dalam kasus pembulian pesantren itu pesantren Gontor ya, cabang Gontor. Sudah kita tahu kan pesantren Gontor itu pusat Apa tuh kalau Menurut itu tuh pondok pesantren tapi tidak punya kejelasan keresmian kayak legalitas gitu, nggak punya kayak aba-aba gitu ya, bisa dibilang cuma sekedar punya pesantren hampir mirip sama. Cuman saya belum lihat secara detail ya bagaimana latar belakang pondok pesantren ini. kalau teman-teman bagaimana tuh? Ya, dilihat dari cibiran netizen ya yang menilai negatif kayak saya nggak mau nih masukin anak saya ke pesantren takut kejadian seperti anak si A ini gitu ya. Jadi yang menurut saya mah nggak semua pesantren tuh kayak gitu, kita harus tahu dulu dong pesantren ini kayak gimana. Kenapa gitu yang viral ini cuma kejelekannya, kenapa yang bagus-bagusnya itu nggak booming gitu ya. Menurut saya kayak gitu. Kalau teman-teman yang lain bagaimana tanggapannya mengenai kasus ini? karena kita juga berasal dari pesantren, jadi kita sakit hati dong. Pesantren sampai dibilang begitu gitu. Jadi hak istimewanya pesantren itu jadi menghilang karena cuma satu kesalahan. Padahal yang salah mah orangnya, bukan orangnya ini, bukan pesantrennya. Maksudnya pesantren ini salah karena menutupi, karena juga dia takut, mungkin karena tidak punya legalitas ataupun apa gitu. Mungkin karena takut di situ, cuman tidak semua pesantren yang seperti itu. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya mau menyoroti perilakunya, maksudnya perilaku pembulian itu yang tidak benar. Harusnya nggak boleh sih terlalu berlebihan, apalagi sampai berdampak fisik ya. Jadi apapun itu, mungkin sebenarnya pelaku juga tidak berniat untuk menghabisi nyawa, tapi kan pada akhirnya kebablasan sampai mengakhiri nyawa. Jadi apapun itu pembulian itu gak dibenarkan karena kita nggak tahu dampaknya seperti apa. Terus sama pihak pesantren juga harusnya lebih terbuka, lebih controlling juga ya, sehingga hal ini tidak terjadi. Terus menyikapi hal yang udah terjadinya pun gak baik gitu, harusnya bisa lebih baik dengan menyikapi kejadian. Kalau teman-teman yang lain gimana? Atau mengenai kenapa sih sekarang itu lantang banget terjadinya bully? Kemarin katanya ada anak artis yang dibully gitu.
bullying itu terjadi gitu. Maksudnya apa sih yang menjadi penyebab generasi sekarang itu rentan untuk membuli gitu? Ngerti nggak sih? Gimana tuh kalau tanggapan teman-teman? Kenapa? Soalnya sekarang kasusnya tuh banyak banget mengenai proses bully gitu, nggak cuma satu doang. Merajalela. Mungkin adanya rasa iri ya. Rasa iri Ada banyak juga sih. Kalau menurut saya karena senioritas itu. senioritas. Ya, jadi mereka merasa tinggi, jadinya menindas yang di bawah. Ya. Gitu semena-mena terhadap apa yang di bawah mereka gitu. Kalau teman-teman sendiri gimana menyikapinya? Maksudnya soalnya miris banget satu kasus tapi jelek semuanya. Itu tuh gimana teman-teman? Ada nggak sih cara yang kita bisa lakuin untuk apa ya? Supaya di Solo tuh nggak negatifnya aja gitu tuh, nggak semua pondok pesantren tuh kayak gitu, ada juga kok yang bagus gitu ya, dan menciptakan generasi yang unggul. Menurut saya dari pihak pondok yang terjadi kasus itu klarifikasi bahwasannya yang besar ini hanya satu pondok gitu. Jadi jangan sampai pandangan negatifnya tuh hampir seluruh pesantren tuh kena dampak negatif tersebut gitu. Menurut saya kayak gitu. Jadi harus apa ya, yang meminta maaf ke Seluruh pesantren. ya sosmed gitu ya, seluruh pesantren gitu. Sudah terbuka lah untuk ya untuk semuanya gitu, agar pandangan, apalagi kan ibu-ibu yang mandangnya nggak mau masukin anak pesantren ini ya takut kejadian tersebut. Jadi ya harusnya itu klarifikasi gitu. Kalau apa yang salah ini hanya satu pondok, nggak semua pesantren itu seperti itu. Kalau teman-teman tadi klarifikasi yang diberikan oleh pihak pondok itu adalah bahwa anaknya itu jatuh dari kamar mandi sehingga meninggal meninggal. Nah teman-teman, klarifikasi yang diberikan oleh pihak pondoknya ini bagaimana? Soalnya antara klarifikasi dengan realita itu tidak sejalan. Yang diungkapkan oleh pengurus ini gimana sih? Tanggapan teman-teman mengenai pengurus yang seperti ini gitu? Maksudnya yang diklarifikasi tidak sesuai dengan realita. Gimana tuh caranya? Agak parah ya, maksudnya ya kok bisa gitu, ada tidak terbuka, tidak jujur. Jangan masalahnya jadi lebih berkepanjangan, lebih diusut tuntas, maksudnya melibatkan banyak pihak juga. Mungkin kalau pesantren lebih terbuka, peluang jeleknya mungkin sedikit berkurang gitu, karena kan pesantrennya jujur, jadi kayak ya perlu hak kok kalau gak nurun. Jadi pesantren tuh nggak disalahkan, maksudnya disalahkan itu nggak terlalu gimana gitu, karena dia berbohong gitu ya, jadinya Tidak makin menjelekkan gitu kan. Jadi yang apa ya, Apalagi ketahuan bohong. yang dimasalahin itu adalah, yang diusut adalah oknum-oknum yang bermasalah gitu. Jadi kan yang oknum bermasalah yang anak kelasnya mungkin, terus pengurus yang terlibat, pengurus yang bertanggung jawab. Jadi mereka yang kena permasalahan gitu diusut. Tapi kan kalau sampai berbohong berarti kan ini udah pesantrennya. Jadi jadi lebih bisa. Pandangan orang juga negatif ke seluruh pesantren. Seharusnya mas pimpinan tuh harus tahu gitu. Saya kan suatu lembaga gitu. Setelah jadi surat pimpinan seharusnya lebih tahu kejadian-kejadian. Harus detail tahu gitu. Awalnya kalau misalnya kita rekan seorang pimpinan ditekan dengan orang lain gitu, kita nggak tahu kejadian apa, kita cuma nggak sama gitu. Karena kan kita tidak bisa mengawasi ataupun melawan gitu. Iya. Awal kronologinya itu kan si korban ini dia pertamanya ngechat ibunya, katanya pengen pulang sekarang gitu. Itu posisinya di jam berapa gitu ya? Pokoknya gak bisa sekarang, mamanya tuh mau ngejemput gitu, tapi dia pengen sekarang, tapi nggak pernah ngasih tahu kenapa, masalahnya apa. Dan baru bukan dijemput ya, setelah beberapa hari atau Setelah meninggal ya. Nah tiba-tiba ibunya ini dikabarin bahwa anaknya ini meninggal. Tiba-tiba dari pihak pondok ini tiba-tiba ngasih tahu meninggal. Kan
dibawa ke rumah itu dan sudah dikafankan, dia nggak sih? Iya, Sudah dibawa ranjang ini diserahin aja, tinggal diserahin. Keluarnya sudah dikafankan dan kabarnya kafannya ini tidak boleh dibuka sampai akhirnya orang tua ini penasaran, masa sih nggak boleh dibuka, maksudnya masa sih nggak boleh dibuka, nggak boleh loh gitu menurut saya. Akhirnya dibuka dan di situ ada memar, ada darah. Kalau di TV dia menyebutkan kalau di situ tuh masih ada bercak darah. Kalau teman-teman sendiri apa ya, ada beritanya di mana? Soalnya kan kadang kita tidak bisa membenarkan satu berita gitu, hanya dari suatu sumber gitu. Kalau teman-teman gimana tuh? Kok bisa gitu? Sampai berdarah, sampai lebam, sampai meninggal. Kok bisa dari mandiin dulu itu? Itu yang lebih nggak saya pikirin sih, kok nggak Bisa nggak dipersiapin dulu apa ya? Diurus dulu gitu tuh setidaknya. Masa yang ngurusnya langsung orang tuanya dulu sih gitu. Sedangkan ini kan menangani mayat secara langsung gitu. Iya. Kenapa posisinya harus utuh habis dibully begitu gitu? Jadi Bahkan harus. sampai ada bekas darahnya begitu. Jadi kalau kalian, nah setidaknya kalau sampai mau menutupi ya menutupi setutup-tutupnya gitu ya. Maksudnya waktu datang, waktu dikasih tahu foto setidaknya sudah bersih gitu ya. sudah ada darah gitu ya. Cuman apa ya, kemarin kayak kurang cerdas aja pihak pondoknya yang bilangnya. Mungkin Aneh. Bingung juga ya, Gak mau mau ngapain. itu nih pesantren ini gak mau jelek mungkin ya. Gak mau Sudah jadi, dia tapi dia nggak bisa menutupi kesalahan Iya. kecil gitu. Akhirnya dia juga kembali lagi, orang yang berbohong pasti ujung-ujungnya terbongkar. terbuka juga. Iya. Karena kesalahan dari dianya juga. Kemudian ada lagi yang ingin berpendapat mengenai kasus ini, pandangan teman-teman terhadap kasus ini gitu. Yang tidak hanya, yang saya iris adalah karena kasus ini tidak hanya satu pesantren yang tercemar, tetapi banyak pesantren. Apalagi tadi ada yang menyebutkan, saya juga dari pesantren, saya sakit hati dong digituin gitu. Gimana tuh? Iya, gimana? Ya, sebenarnya nggak masuk ke sana. Soalnya dia tuh ngasih jasa gitu ya. Saya cuma mengantarkan saja. Si bapaknya tuh bilang gitu. tidak mau disalahkan berarti pihak pondoknya, lebih menimpakan ke si pembulinya. Ya. Bapaknya tuh bilang gitu. Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya mengantarkan saja. Harusnya kan bilang gitu sebagai pimpinan gitu, dia sudah tanggung jawab dong, karena yang ngebunuhnya anak asuh sendiri gitu ya. Jadi dia juga yang bertanggung jawab menjelaskan ke orang tua, ke publik gitu. Jadi miris banget ya. Tidak ada rasa tanggung jawab dia sebagai pimpinan. Dari situ juga kelihatan kalau pengasuhnya berarti kurang kontrol. Paling terbaik sih ini jadinya kelihatan banget ya kontrolnya. Terus juga waktu saya lihat di televisi itu benar kata dia, bohongnya tuh kelihatan. Seperti terencana gitu ya. Iya bohongnya tuh kelihatan dari mimik mukanya, maksudnya dari cara bicaranya itu kelihatan banget bohongnya gitu. Kemudian dari Ana juga kelihatan banget nggak kontrolnya. Dia kan masa pengasuh, pengurus nggak tahu. Masalah apa? Masalah Iya. itu besar masalah. Dan kayak nggak peduli Iya. kalau misalnya ada itu kenapa? Diem aja. Kalau misalnya udah pernah gitu, apalagi si anak itu pasti kalau ngechat lewat pengasuh kan. Iya. Nggak mungkin kan kalau lewat temennya juga. Iya. Dan pasti ada yang megang HP. Disiplinnya kurang masih ya. Nah disiplinnya Sangat. kalau Tidak karena memperhatikan anak-anak. iya. Karena gimana cara mengenai kasus ini? Ya parah sih ya maksudnya, tapi kita juga nggak bisa mengontrol pesantren lain untuk meminta maaf, untuk bertanggung jawab. Maksudnya kan itu udah ke pesantren lain gitu, dan kita memaksa mereka juga bukan kapasitas kita gitu. Paling kita cuma bisa ya perusahaan sih paling ya untuk di pesantren ini kalau ada yang merasa jadi korban bully lapor gitu. Kalau untuk pencegahan, terus yuk pesantren lebih mempromosikan pesantren kita terutama gitu ya, atau ya rame-rame ini mempromosikan kebaikan pesantren untuk mengembalikan image baiknya. Karena udah tercemar banget kan. Iya.
semua sejauh ini gitu. Jadi seakan-akan nama pondok itu udah ditakuti untuk dimasuki ya sama orang tua, tidak mempercayakan itu karena kasus kejadian itu gitu. Di FYP teman-teman pernah lihat nggak sih yang mencemarkan pesantren selain ini ya? Waktu itu pernah lewat di FYP saya, itu tuh cara makannya itu cuma di lantai, nggak pakai alas apa-apa. Jadi nasi ditaburin ke lantai. Pernah lihat nggak? Enggak sih. Nasi ditaburin ke lantai, habis itu di atas lantai ditaburin lauk, tok lantai, nggak ada kuah nasi, nggak ada apa. Dan terus mereka langsung makan di situ. Di komentarnya tuh negatif banget. Pastinya. Mending dikasih alas ini mah. Iya, pernah lihat nggak di kamar? Enggak tuh yang bacaan gitu. Iya, Gak ada etika makan gitu ya. iya, pernah lewat juga nggak? Santri dimasukin pondok bukannya apa beradab, malah kalau punya adaban itu adab dalam makan sebenarnya. Iya. Malah komentarnya pada gitu. Padahal nggak semua orang dia terbaik. Ya. Jadi Dempel kali itu lah. Tapi yang ditunjukkan sama gimana tuh? Padahal kan anak santri mah rapi gitu ya, bersih kok ini bisa sih makan di atas lantai tanpa ada alas. Makanya suci lantainya. Kalau teman-teman ada lagi yang ingin berpendapat mengenai kasus pondok membullying, dan juga semakin hari karena informasi semakin ini ya cepat ya, entah itu karena kebencian atau apapun itu, yang entah itu karena algoritma kayak saya jadinya seolah-olah pesantren itu sekarang tuh jelek gitu, entah itu karena kasus bullying, entah itu karena kasus yang tadi makan langsung di atas lantai tanpa adanya alas, itu kan miris semuanya gitu. Jadi ya saya juga kalau misalkan jadi orang awam, enggak dong nggak usah pengen anak pesantren gitu. Ya, menurut teman-teman gimana sih cara kita menanggapi semua kasus itu gitu, semua kasus yang seolah-olah pesantren itu buruk, apa sih yang bisa kita lakukan? Tanggapan teman-teman gimana? Kalau menurut saya jadi kalau nggak ada yang mengklarifikasi kebaikan pondok, mungkin dari diri kita ataupun mengajak para konten kreator untuk membuat video klarifikasi mengenai pondok-pondok yang apa ya, yang kesannya baik gitu, tidak dipandang buruk oleh orang, yang hanya dilihat buruknya saja oleh orang. Mengklarifikasi bahwa pondok itu tidak seperti itu. Jangan melihat buruknya saja, tetapi apa ya, jadi membuat video untuk mengajak orang-orang tuh tidak berpikiran seperti itu. Karena ya kenyataannya memang seperti itu, karena kita juga berasal dari pondok. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kita satu-satu aja kali ya, soalnya kan di sini juga dari pesantren semua gitu tuh. Semua dari pesantren, dan ini tuh ya tadi ada yang bilang sakit hati loh gue gitu. Dikata yang sebagai alumni pesantren ya, dikata yang jorok, dikata apa lagi tidak beretika. Iya. Damai dari damai kan tadi Kalau dia. saya sepakat sih sama Dian, maksudnya ya kita kan harus mempromosikan kebaikan pesantren seperti apa. Jadi jangan media sosial jangan hanya diisi dengan konten yang negatif atau konten yang buruknya. Nah, tapi kita coba membangkitkan media sosial juga dengan konten-konten positif dari pesantren seperti apa. Karena banyak beribu kebaikannya. Kalau kesalahan pasti pesantren ada aja gitu. Tapi coba kita meng-up itu 1000 kebaikan. Kalau jadi bisa gimana? Bisa apa ya? Rela nggak sih? Nah pesantren bisa makan semuanya. Pesantren gue kok pesantren aku udah beretika gimana? Ya rela. Nggak apa-apa nih, di sini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, semuanya kita lagi belajar. Kalau kita sendiri gimana? Apa sih yang bisa kita lakuin itu? Soalnya sakit hati banget. Pastinya sih sakit hati. Apalagi kalau lulusan pesantren, pesantrennya terbawa gitu kan. Pasti sakit hati mendengar pesantren dijelekin atau apa. Benar kata TMS kayak ini ya, harus apa ya,
dari Lin gimana nih? Ya sudah terbuka ya di keluarga awam mungkin kayak kita tahu kasus apa ya, setidaknya kalau cukup tahu jangan kita berkomentar apa ya, lebih menambahkan kenegatifannya, maksudnya lebih baik kita berkomentar Ada ke negatif. kayak iya tuh betul gini cenderung negatif gitu ya, lebih baik kayak nggak semua pesantren tuh kayak gitu, walaupun misalnya si ini nggak punya anak yang pendidikan pesantren ya, apalagi kan kayak tadi effort seorang ibu yang ada di pesantren yang ngejelasin nggak semua pesantren kayak gitu, buktinya saya udah lulus di pesantren, nggak ada tuh yang gini ada tuh kejadian gitu. Jadi Kembali lagi ke pondoknya dan kedok. kalau dari Ana gimana? Karena itu juga ada kesalahan dalam seorang anaknya juga. Padahal kalau pesantren itu mendidiknya mah baik, nggak ada gitu yang dididik buruk di suatu pesantren. Itu kesalahannya dia sendiri. Tapi walaupun dia punya kesalahan kayak gitu, pesantren juga tetap berusaha mendidik sebaik mungkin. Gimana pesantren? Kalau dari Lina gimana nih? Kan ini juga pesantren bukan? Gimana tuh tanggapannya mengenai kasus atau berita yang sekarang yang lebih dominannya pesantren itu negatif, padahal banyak lulusan Tansa, Gontor, bahkan pesantren Islam yang menjadi orang maksudnya yang besar gitu, Jadi orang hebat. ya gimana tuh? Karena biar tidak apa ya terjadi seperti itu, mungkin kita sebagai pengurus harus bisa lah menyikapi dengan bijak. Dan jikalau kita tidak bisa mengambil keputusan, kita bisa apa yang melaporkan ke atasannya biar tidak mengambil langkah yang salah. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari pembahasan kita hari ini adalah jangan mengenai kasus bullying yang tadi tidak hanya satu sampai yang terkenal atau banyak sampai yang terkenal. Masalah urusan negatif. Iya, kesimpulannya adalah kita tidak boleh memandang satu sisi, satu kesalahan dengan kesalahan yang lainnya. Maksudnya belum tentu di pesantren ini salah, tapi di pesantren ini salah juga gitu. Pasti ada beberapa faktor yang menyebabkan pesantren ini seperti ini gitu. Salah satunya adalah tadi karena tidak adanya legalitas ya. Padahal kan tidak semua pesantren itu seperti itu. Benar kata Nina tadi bahwasanya pesantren dan kata Ana juga bahwasanya pesantren itu mendidik itu dengan cukup baik, dengan sangat baik. Itu kembali lagi pada karakter anunya gitu. Kesan dan kesan teman-teman selama mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan. Ada yang lain? Dari dia menerima aku lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan. Kalau dari teman-teman yang lain? Kalau aku cegah bullying sih. Sudah bullying. Ini Nah, sekarang marak banget ya bullying. sama mungkin banyak-banyak berbuat baik aja sih. Jadi mungkin image-nya kan Jadi setelah image itu buruk, dan kita sebagai lulusan pesantren memperbaiki alat kita, memperbaiki perilaku kita, secara tidak langsung nama pesantren juga bisa naik ya. Kemudian yang lain, Stop memandang satu kesalahan untuk menutupi kebaikan yang lain. Oke, stop memandang satu kesalahan untuk menutupi kegiatan yang lain, seolah-olah kalau baju itu putih semua, kemudian kena tinta, Kotor, tidak kotor. yang dipandangnya cuma Banget ya. ya padahal masih banyak yang putih ya. Gitu. Kalau yang lain ada lagi? Oke. Dari tadi pembahasan dari dia begitu menarik mengenai kasus bullying di pesantren sampai meninggal ya, dan itu miris banget. Dan kita juga masih ada satu materi lagi yang gak kalah menarik dari materi yang diajukan oleh dia, yaitu materi mengenai apa tadi, kasus baby sister yang menganiaya anak majikan ya. Nah, teman-teman, kapan sih kiranya kita bisa berkumpul lagi, kita bisa bertemu lagi untuk membahas kasus yang diceritakan atau yang diusulkan oleh Teh Elim dan Diana? Kapan ini? Minggu depan mungkin. hari Kamis ya.
bukber ya. Kami sebukber. Jadi Boleh. sebelum bukber gitu ya kita Iya. sambil Diskusi, menggurui, Nah, ngobrol santai. Oke. Oke. Jadi kita akan ketemu lagi di hari Kamis sambil ngabuburit sebelum buka puasa ya. Iya. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman di sini keren banget, berani untuk berani untuk speak up, berani untuk beradu argumen. Bahkan saya tidak semua pesantren seperti itu gitu. Di sini saya salut banget sama teman-teman semua. Saya berterima kasih kepada teman-teman semua. Semoga pembelajaran kita hari ini atau semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan impact kita untuk kita mendatang. Maksudnya tadi ada pembelajaran kalau kita itu harus memperbaiki kalau kita supaya image pesantren itu kembali naik gitu. Kita sebagai lulusan pesantren itu sendiri. Kita memasuki ke di sini sebelum kita ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila dalam bacaan saya terdapat beberapa kesalahan, terdapat banyak kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah. Dan semoga cita-cita teman-teman yang tadi untuk mengunjungi beberapa negara impian semoga bisa tercapai ya kita semua. Semoga kita bisa kuliah di sana, semoga kita bisa healing ya katanya, healing di Jepang. Amin. Kita kerja di Indonesia, healingnya di Jepang katanya ya. Ya semoga kita bisa terwujud ya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi